adik-adik sekolah minggu GKI Martin Luther Sentani dan juga adik-adik sekolah minggu yang ada di Kalimantan, Biak, Ambon, dan Timika. Dan juga adik-adik sekolah minggu yang ada di GKI Ebenezer Kayu Pulau. Selamat hari Minggu semuanya. Ya, adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Untuk itu kita siapkan Alkitab kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Dan pagi ini sebelum kita memulai ibadah kita menyanyi dari nyanyian rohani 106 Terang Matahari. Adik-adik sekolah minggu, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Doa pembukaan akan dibawakan oleh adik Ol CCB dari GKI Ebenezer Kayu Pulau. Kepada adik kami persilakan. Adik-adik dan teman-teman, sebelum kita mulai dengan ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di pagi hari ini. Di pagi hari ini kami mau beribadah kepada Engkau. Kiranya Tuhan Yesus menuntun kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami alaskan dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Terima kasih untuk adik Ol CCB yang sudah membawakan kita dalam doa pembukaan pada pagi ini. Ya adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kakak undang kita semua bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan. 3 buah lagu yaitu Surya bersinar udara segar, burung pipit tidak menanam, dan yang ketiga cuip cuip pam pam pam. Surya bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Surya bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak
silakan duduk kembali dan tiba saatnya kita akan mau memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita. Mari adik-adik siapkan persembahannya dan kita menyanyi Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang, karena Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang, karena Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Baik adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan kita sudah memberikan persembahan syukur sebagai tanda ucapan syukur kita. Dan tiba saatnya kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang akan melayani kita pada pagi hari ini adalah Bapak Pendeta Yohan Wali. Kepada Bapak kami persilakan. Halo adik-adik sekolah minggu Martin Luther dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 12. Sekarang tiba saatnya untuk kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dan doa ini akan dipimpin oleh adik kita Keti Sibi dari Jemaat Ebenezer Kayu Pulau. Kepada adik Sibi, adik Keti Sibi, disilakan. Adik-adik dan teman-teman, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, sekarang kami berada di sekitar firman-Mu. Kiranya Engkau mau memberkati pendeta yang akan memimpin kami dalam firman-Mu, dan Engkau mau memberkati kami semua agar kami dapat mengerti apa maksud daripada firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini Minggu 30 Agustus 2020 diambil dari Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kita akan membaca dan pembacaan Alkitab kali ini akan dibaca oleh kakak kita Yunita Inar Kombu dari Jemaat Ebenezer Kayu Pulau. Adik-adik dan teman-teman, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terdapat dari Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang dari 5 sampai 13 dengan perikop Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata pada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kata gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Hari ini kita setelah membaca Alkitab, kita akan mendengar cerita
dengan tema kita pada hari ini, yaitu iman yang menyelamatkan, yang kita ambil dari Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Peristiwa ini, nama tempatnya terjadi di Kapernaum. Ada pejabat yang datang kepada Tuhan Yesus. Pejabat itu adalah perwira. Perwira ini kalau kita saat ini ada di tentara-tentara dorang itu, selain panglima, itu ada di bawah dari panglima itu macam kolonel, itu termasuk disebut perwira-perwira. Tetapi pada masa itu perwira ini dia datang kepada Yesus. Ada masalah yang dia bawa kepada Yesus. Dan masalah itu berkaitan dengan ada seorang yang bekerja pada perwira itu, dan seorang itu adalah hamba dari perwira itu. Hamba itu sama dengan macam seorang pembantu atau pada masa itu semacam budak yang kerja di rumah perwira itu. Tetapi karena dia sakit, dan sakit itu sangat menderita, yaitu ia mengalami lumpuh. Karena itu perwira ini datang kasih tahu sama Yesus bahwa hambanya sedang terbaring sakit karena sakit lumpuh, dan ia minta untuk Yesus menolong dia. Lalu apa kata Yesus? Yesus kasih tahu satu jawaban yang tegas pada hari itu. Aku akan datang menyembuhkannya. Kalau satu kata ini saja, itu sudah seorang perwira mestinya sudah mengerti bahwa Yesus sudah kasih tahu dengan jawaban yang pasti tentang hambanya akan sembuh karena Yesus akan datang kepadanya. Tetapi apa yang perwira ini kasih tahu kepada Yesus? Ia kasih tahu, begini Tuhan Yesus, oh tidak perlu datang, tetapi Tuhan Yesus bicara saja dari sini kepada saya, dan pasti akan terjadi sesuatu kepada hambaku di rumah sana yang sedang sakit. Dan pada saat perwira ini kasih tahu kepada Yesus tentang maksud dia, lalu dia kasih tahu tentang dia punya tempat di mana ia bertugas. Perwira punya komandan. Kalau komandan kasih tahu kepada perwira ini, kau pergi ke sana, maka dia akan pergi. Tetapi perwira ini juga punya bawahan. Kalau perwira kasih tahu kepada bawahannya pergi kemana, maka dia akan pergi. Dan gambaran seperti itu, perwira ini kasih tahu kepada Yesus bahwa tidak perlu datang hari ini. Yesus kasih tahu saja, pasti akan terjadi sesuatu kepada hambanya. Dan kita temukan dalam pembacaan ini kata-kata Yesus kepada hamba ini dan juga kepada semua orang, bahwa ia kasih tahu begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kata-kata ini penting sekali pada saat Yesus kasih tahu kepada murid-muridnya dan juga kepada perwira ini. Karena apa? Kalau tema kita hari ini berkaitan dengan iman yang menyelamatkan, maka kata-kata perwira ini hendak kita kasih tahu atau kita mengerti bahwa ternyata si perwira ini telah mengalami keselamatan lebih dahulu. Oleh karena itu dia datang kepada Yesus. Dan setelah itu, keselamatan yang ia punyai itu, kemudian ia sungguhkan dengan satu pernyataan lagi kepada Yesus. Pada saat Yesus bilang, oke, saya akan datang untuk sembuhkan kau punya hamba yang sedang sakit, menderita karena lumpuh. Tetapi kali ini, si perwira ini kasih tahu, cukup kau bicara saja, Yesus bicara saja, pasti akan terjadi sesuatu. Dan ini adalah bukti dari iman yang menyelamatkan itu, yaitu
bahwa seorang perwira memiliki iman yang sungguh bahwa Yesus pasti melakukan sesuatu dari jarak. Hanya bicara saja di Kapernaum, di rumah hamba itu akan terjadi sesuatu. Di rumah perwira itu akan terjadi sesuatu, yaitu hambanya mengalami kesembuhan. Ini adalah iman yang menyelamatkan itu. Iman yang menyelamatkan adalah tidak boleh tinggal diam, tetapi sama seperti perwira datang kepada Yesus, demikianlah kita harus datang kepada Yesus. Sama seperti perwira ini memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya, demikian juga kita akan datang kepada Yesus untuk menyatakan apa yang kita perlukan kepadanya. Seperti perwira memberitahu bahwa hanya Yesus bicara saja sesuatu akan terjadi di rumah, demikian juga kita percaya bahwa Yesus punya kuasa, tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Yesus berbicara saja, Yesus melakukan saja apa yang sedang kita minta dalam seluruh pergumulan dan doa kita. Semuanya menjadi terjawab sebagai satu keajaiban yang datangnya dari Tuhan. Karena itu kita mengaku, percaya bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang kita imani. Iman kita kepada Yesus itu adalah bukti iman yang sudah menyelamatkan kita. Kita percaya bahwa di sekeliling kita semua percaya Yesus itu adalah Juru Selamat. Dialah yang menyelamatkan dunia ini, dan Yesus pula yang menyelamatkan kita. Amin toh? Amin. Demikian cerita kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Amin.
Halo adik-adik, seluruh anak sekolah minggu Martin Luther. Kita punya ayat hafalan untuk hari ini diambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1. Kita akan menghafal dengan cara kita akan menyanyi bersama-sama dengan kakak-kakak pengasuh. Mari kita siap untuk menghafal dengan menyanyi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari sesuatu yang tak kita lihat, Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari sesuatu yang tak kita lihat, Demikian, terima kasih, selamat menghafal. Sekarang tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, seluruh persekutuan sekolah minggu Jemaat Martin Luther Sentani pada hari ini dalam persekutuan ibadah kami menyatakan syukur Tuhan telah memberi kepada kami kesempatan untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan, kami mendapat kesempatan untuk memuji, mengagungkan Tuhan, dan juga mendengar firman Tuhan. Dalam persekutuan ini kami juga mendapat kesempatan untuk syafaat, berdoa kepada Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan pimpin kami, supaya pada saat kami berdoa, kami dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan untuk berdoa seperti yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa bersama dengan semua anak-anak sekolah minggu di Jemaat Martin Luther Sentani. Dengarkanlah ya Tuhan, semua yang sedang kami doakan pada kesempatan ini dengan pokok-pokok doa yang telah ada bersama dengan kami. Kami berdoa secara khusus untuk seluruh persekutuan ibadah yang berlangsung dan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Buatlah kami supaya menjadi seorang anak yang benar-benar memiliki iman kepada Yesus, karena hanya bersama dengan Yesus kami mengalami hidup yang kekal. Hanya bersama dengan Yesus kami mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk bulan Agustus ini, seluruh bangsa kami, bangsa Indonesia, telah merayakan HUT kemerdekaan yang ke-75 tahun. Kami percaya Tuhan memberkati bangsa Indonesia, Tuhan memberkati Kabupaten Jayapura, Tuhan memberkati Kelasi Sentani, dan Tuhan memberkati Jemaat Martin Luther Sentani. Kami berdoa secara khusus untuk seluruh guru sekolah minggu yang ikut ambil bagian dalam pelayanan sekolah minggu di kelompok 1 sampai dengan kelompok 12, dan juga melalui streaming ini di YouTube. Kami percaya untuk seluruh kerja keras tim pada bulan Agustus ini, Tuhan lindungi dan sertai, berkati semua kakak pengasuh, baik suami, istri, dan anak-anak, semua tugas dan tanggung jawab yang mereka punyai, kami percaya Tuhan beserta dengan mereka. Kami juga berdoa untuk Mama Pendeta dan Bapak Pendeta di Jemaat Martin Luther Sentani, dan juga seluruh badan pelayan, persekutuan anak dan remaja,
Jemaat Martin Luther Sentani, kiranya kami menjadi satu tim pelayanan khusus untuk anak-anak sekolah minggu di Jemaat Martin Luther. Dengan menjadi satu tim, kami benar-benar menjadi yang dipakai oleh Tuhan untuk pelayanan bagi anak sekolah minggu. Kami juga berdoa secara khusus untuk kakak Barte yang setia sebagai kameramen yang selalu mendampingi seluruh kakak pengasuh dalam seluruh pelayanan yang berlangsung sepanjang bulan Agustus ini, dan juga kami berdoa untuk seluruh pelayanan lanjutan pada bulan September nanti. Kiranya Tuhan karuniakan kekuatan dan kesehatan, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri pengertian, dengan bersama pengasuh sekolah minggu, kakak Barte menjadi alat Tuhan bagi pelayanan sekolah minggu Jemaat Martin Luther Sentani. Kami berdoa bersyukur dengan seluruh persembahan syukur yang sudah kami kumpulkan. Kami berdoa juga secara khusus untuk adik-adik dan kakak-kakak dari Jemaat Ebenezer Kayo Pulau yang juga telah ambil bagian dalam sekolah minggu, pelayanan sekolah minggu Jemaat Martin Luther. Kami berdoa secara khusus untuk seluruh anak-anak sekolah minggu Jemaat Martin Luther yang dalam situasi COVID sedang belajar di rumah-rumah. Mereka mengambil pelajaran dari sekolah, baik yang melalui online maupun yang melalui manual. Kami mohon Tuhan beri semangat untuk seluruh anak-anak kami yang belajar, sehingga dengan semangat yang daripada Tuhan, mereka benar-benar berprestasi meskipun mereka belajar dari rumah saja. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami, dan kami percaya Tuhan mendengar seluruh pergumulan kami. Semua anak-anak yang ambil bagian dalam doa pagi ini, doa syafaat, kami bersama meletakkan seluruh doa kami kepadamu ya Tuhan. Dari sorga yang mulia, Tuhan, dengarlah seluruh pergumulan dan doa kami. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang kekal, kami berdoa kepadamu ya Bapa dalam sorga. Amin. Halo seluruh anak-anak sekolah minggu Martin Luther. Kita akan menyanyi lagu penutup dari Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Sekolah minggu selesai kami akan pulang. Bye 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 bye, Tuhan memberkati. Sekolah minggu selesai kami akan pulang. Bye 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 bye, Tuhan memberkati. Adik-adik di rumah, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita akan berdoa menerima berkat. Mari kita menerima berkat. Kiranya kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus turun ke atas persekutuan anak dan remaja Jemaat Martin Luther Sentani dan semua anak-anak sekolah minggu yang menyaksikan pelayanan sekolah minggu pada hari ini dan selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.
Tuhan Yesus memberkati.